Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Miftah Fauji. Di sini saya akan memaparkan tugas 5 dari mata kuliah pengantar manajemen mutu dengan membawakan topik yaitu material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Langsung saja ke pembahasan. Pengantar tentang material konstruksi inovatif. Material konstruksi inovatif merujuk pada bahan yang baru ditemukan atau dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas, kinerja, dan keberlanjutan dalam proyek konstruksi. Material-material ini seringkali berfokus pada efisiensi, ketahanan, pengurangan dampak lingkungan, serta kemudahan aplikasi di lapangan. Dalam dunia konstruksi yang semakin menuntut keberlanjutan dan efisiensi, material konstruksi inovatif memainkan peran yang sangat besar dalam pengendalian mutu. Lalu, jenis-jenis material inovatif dalam konstruksi itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada beton self-healing. Adalah beton yang dapat memperbaiki retakan secara mandiri tanpa intervensi manusia. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme atau bahan kimia tertentu yang aktif saat retakan terjadi dan airnya masuk, menghasilkan kalsium karbonat yang menutup retakan tersebut. Apa keuntungannya dari menggunakan beton self-healing? Yang pertama, memperpanjang umur struktur beton. Dan yang kedua, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Yang ketiga, meningkatkan durabilitas dan ketahanan struktural. Lalu, di samping ada keuntungan, ada tantangan tersendiri, yaitu biaya produksi lebih tinggi dibanding beton konvensional. Yang kedua, efektivitas terbatas pada retakan kecil, dan retakan besar masih bisa diperbaiki secara manual. Lalu, ada beton ringan atau lightweight concrete. Menggunakan agregat ringan seperti perlite, polysiren, beads, atau agregat buatan untuk mengurangi berat beton. Cocok untuk bangunan bertingkat atau struktur dengan beban ringan. Keuntungannya, pertama, mengurangi beban struktural pada bangunan, memudahkan pengangkutan dan pengerjaan, ketiga, meningkatkan insulasi termal dan akustik. Tantangannya yaitu daya tahan terhadap tekanan lebih rendah dibanding beton biasa, memerlukan pengujian ketahanan jangka panjang untuk aplikasi struktural. Yang ketiga ada beton transparan, memungkinkan cahaya melewati material yang dengan menambahkan serat optik atau agregat khusus dalam campuran beton, menciptakan efek visual yang menarik. Keuntungannya meningkatkan estetika bangunan, mengurangi kebutuhan pencahayaan buatan di siang hari. Tantangannya proses produksi kompleks dan memerlukan teknologi khusus, lalu biaya lebih tinggi dibandingkan beton konvensional. Lalu ada composite fiber concrete atau FCR, adalah beton yang diperkuat dengan serat seperti serat baja, kaca, atau polimer untuk meningkatkan ketahanan terhadap retak dan memperbaiki sifat mekaniknya. Keuntungannya menambah kekuatan tarik beton tanpa menambah banyak beban, meningkatkan ketahanan terhadap keretakan dan keausan, mengurangi kebutuhan untuk penguatan baja konvensional. Tantangannya, biaya tambahan untuk serat yang digunakan, lalu distribusi serat yang tidak merata dapat mempengaruhi kualitas beton itu sendiri. Lalu ada beton daur ulang. Beton daur ulang menggunakan material bekas dari proyek konstruksi yang telah dihancurkan sebagai agregat untuk campuran beton baru, mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya alam. Keuntungannya mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan limbah konstruksi, mengurangi biaya material baru, kinerja serupa dengan beton konvensional dalam banyak aplikasi. Tantangannya, kualitas material daur ulang bisa bervariasi, pembatasan penggunaan dalam struktur kritikal yang membutuhkan beton berkekuatan tinggi. Lalu, material bambu. Bambu dikenal sebagai material ringan dan kuat, digunakan dalam konstruksi sebagai alternatif bahan struktural, terutama di negara berkembang. Keuntungannya, berkelanjutan karena bambu tumbuh cepat dan mudah diperbaharui. Kekuatannya yang sangat baik, mudah diproses dan dapat dengan biaya rendah. Tantangannya ketahanan terhadap serangan hama atau pembusukan, keterbatasan penggunaan pada iklim tertentu. Lalu ada material smart, adalah bahan yang dapat merespon perubahan lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau tekanan. Contohnya
termasuk kaca fotokromik yang mengatur tingkat transparansi sesuai dengan cahaya yang masuk, menambah efisiensi keuntungannya menambah efisiensi energi dalam bangunan, meningkatkan kenyamanan penghuni dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan cuaca. Tantangannya biaya relatif mahal, teknologi masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya dikembangkan di industri konstruksi. Lalu yang kedua, pengaruh material inovatif terhadap mutu konstruksi. Pertama, ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan. Material inovatif seperti beton self-healing memiliki kemampuan untuk memperbaiki retakan secara otomatis tanpa intervensi manusia. Teknologi ini memanfaatkan bakteri yang menghasilkan kalsium karbonat untuk menutup retakan, sehingga memperpanjang umur struktur beton dan mengurangi kebutuhan perawatan. Selain itu, penggunaan beton ringan yang berbasis fly ash tidak hanya mengurangi beban struktural, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Agregat ringan ini mampu melindungi bakteri pembunuh, penyembuh retakan hingga usia beton mencapai 90 hari, menunjukkan performa penyembuhan yang baik. Lalu yang kedua ada efisiensi energi. Material seperti beton transparan dan smart material dapat meningkatkan efisiensi energi bangunan. Beton transparan memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam bangunan, mengurangi kebutuhan pencahayaan buatan, sementara itu smart material seperti kaca elektrokromik dapat menyesuaikan tingkat transparansi sesuai dengan intensitas cahaya, membantu mengatur suhu ruangan dan mengurangi penggunaan energi untuk pemanasan atau pendinginan. Lalu yang ketiga, pengurangan dampak lingkungan. Penggunaan material daur ulang dan bambu dalam konstruksi membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Material daur ulang mengurangi limbah konstruksi dan penggunaan sumber daya alam baru, sementara bambu yang tumbuh cepat dan dapat diperbaharui menjadi alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis. Bambu juga memiliki kekuatan yang baik dan dapat digunakan dalam berbagai elemen struktural bangunan. Lalu pengurangan biaya pemeliharaan. Material dengan ketahanan lebih tinggi seperti beton self-healing dan komposit fiber konkrit mengurangi kebutuhan untuk perawatan dan pemeliharaan. Beton self-healing misalnya dapat memperbaiki retakan kecil secara otomatis, menghemat biaya dan waktu yang biasanya dibutuhkan untuk perbaikan beton. Lalu komposit fiber konkrit meningkatkan ketahanan terhadap keretakan dan keausan, memperpanjang umur bangunan dan mengurangi frekuensi perbaikan. Lalu ada tantangan dan kendala dalam penggunaan material inovatif sendiri ya. Pertama, biaya produksi lebih tinggi. Material inovatif seperti beton self-healing dan smart material seringkali memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan material konvensional. Hal ini karena pengaruhnya teknologi yang canggih dan proses produksi yang lebih kompleks yang diperlukan untuk menghasilkan material tersebut. Biaya lebih tinggi ini dapat menjadi hambatan terutama untuk proyek dengan anggaran yang terbatas. Yang kedua, standar dan regulasi yang belum memadai. Beberapa inovatif belum sepenuhnya diakomodasi dalam standar dan regulasi bangunan yang ada. Ketiadaan regulasi yang jelas dapat menyulitkan proses perizinan dan implementasi material baru dalam proses konstruksi. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri yang ingin mengadopsi teknologi baru. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Banyak profesional di industri konstruksi yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang material inovatif dan cara penggunaannya. Kurangnya pelatihan dan edukasi mengenai teknologi baru ini dapat menghambat adopsi material inovatif dalam praktik konstruksi sehari-hari. Yang keempat, ketersediaan dan distribusi material. Beberapa material inovatif mungkin belum tersedia secara luas di pasar lokal yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan dan peningkatan biaya logistik. Distribusi yang terbatas juga dapat menghambat adopsi material ini dalam skala yang besar. Lalu yang kelima, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Implementasi material inovatif seringkali memerlukan teknologi dan infrastruktur pendukung yang belum tersedia di semua lokasi. Keterbatasan ini dapat menghambat proses produksi, instalasi, dan pemeliharaan material baru, terutama di daerah yang kurang berkembang. Yang keenam, ketahanan dan keandalan jangka panjang. Karena beberapa material inovatif masih relatif baru, data mengenai ketahanan dan keandalan jangka panjangnya mungkin belum tersedia secara lengkap. Kurangnya informasi ini dapat menimbulkan keraguan di kalangan pemilik proyek dan investor mengenai investasi dalam teknologi baru. Yang ketujuh, keterbatasan tenaga kerja terampil seringkali memerlukan
tenaga kerja dengan keterampilan khusus, namun ketersediaan tenaga kerja terampil yang memahami teknologi baru ini masih terbatas, yang dapat menghambat proses konstruksi dan meningkatkan biaya pelatihan. Yang ke-8, resistensi terhadap perubahan. Industri konstruksi dikenal sebagai sektor yang konservatif, dengan kecenderungan untuk mempertahankan metode dalam material yang telah terbukti. Resistensi terhadap perubahan ini dapat menjadi hambatan dalam adopsi material inovatif, meskipun teknologi baru menawarkan manfaat yang cukup signifikan. Lalu, untuk pembahasan selanjutnya adalah value engineering atau VA. Value engineering atau rekayasa nilai adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk, proyek, atau proses dengan menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sambil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, keandalan, atau kinerja. Metode ini sering digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, dan desain untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal. Prinsip utama value engineering, yang pertama fokus pada fungsi. FE menitik beratkan pada analisis fungsi setiap elemen atau komponen. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah apa fungsi utama dari elemen ini, dan apakah fungsi tersebut dapat dicapai dengan cara yang lebih efisien. Yang kedua, mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas. Pendekatan ini mencari solusi yang lebih hemat biaya tetapi tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas. FE berupaya mengidentifikasi dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan tanpa mengorbankan fungsi dasar dari produk atau proyek tersebut. Lalu yang ketiga, kolaborasi tim multidisiplin. FE melibatkan tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan perspektif yang luas dan solusi inovatif. Kolaborasi ini memungkinkan identifikasi alternatif yang mungkin tidak terlihat dari satu sudut pandang saja. Contoh penerapan value engineering dalam konstruksi. Misalnya, dalam proyek pembangunan gedung perkantoran, tim FE mengidentifikasi bahwa pembangunan material tertentu untuk fasad bangunan memiliki biaya tinggi tanpa memberikan peningkatan yang signifikan pada fungsi atau estetika. Namun, analisis FE, tim menemukan alternatif material yang lebih ekonomis, namun tetap memenuhi persyaratan desain dan kualitas. Dengan mengganti material tersebut, proyek berhasil menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas atau fungsi bangunan. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.